Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibatul Kamila. Saya Saskia Febrian Lutfina. Saya Miftah Nur Arifah. Saya Nagita Najma. Dari kelompok 3. Di video kali ini kita akan bahas tentang budidaya pemeliharaan ikan konsumsi. Simak videonya ya. A. Perencanaan usaha pemeliharaan ikan konsumsi. Yang pertama, ide dan peluang usaha pemeliharaan ikan konsumsi. Pengertian kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, usaha pemeliharaan. Usaha pemeliharaan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah pendidikan. Yang kedua, usaha pembesaran. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Yang ketiga, usaha pendederan. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pemeliharaan. Peluang usaha yang sering terbuka dalam pembudidayaan ikan konsumsi antara lain yaitu ikan lele. Hal ini dikarenakan siklus pemeliharannya tergolong cepat serta banyak diminati masyarakat. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan konsumsi. A. Man atau manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. C. Material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebagai usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. D. Machine atau peralatan. Machine berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. E. Metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi, akibatnya produk yang dihasilkan tidak memuaskan. F. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam usaha. Oleh karena itu, pengusaha harus mengetahui produk yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. K. Information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar, produk dari berbagai media. Yang ketiga, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak panjang. B. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. C. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirnya permintaan masyarakat. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi. 3. Berkurangnya saingan. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing dalam berusaha. D. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Yang E. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau pengikut pasar atau perlung pasar. Yang F. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Umumnya,
seorang pengusaha pemula saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Oleh sebab itu, dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan usaha tersebut. J. Penyebaran promosi. Sebagai usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan bentuk promosi, tempat, atau media mempromosikan keunggulan apa yang akan ditunjukkan. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan ikan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indo adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mau